Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita dalam Matematika Keuangan dan Bisnis. Kali ini bersama saya Melina Eka Fitri, kita akan bahas lanjutan daripada materi sebelumnya. Materi terakhir yang sudah saya posting itu adalah mengenai bunga majemuk, ya. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari bunga sederhana dan diskon dan tingkat diskon. Nah, dasar daripada materi anuitas biasa ini, ya, atau materi anuitas itu adalah didasarkan pada materi bunga majemuk. Jadi kalau kita mempelajari anuitas, kita harus kuat dulu materinya di bunga majemuk. Nah, kita lihat apa sih anuitas ini, ya. Jadi anuitas itu adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang umumnya sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Jadi maksudnya di sini kita harus melakukan pembayaran atau kita menerima uang dengan periode tertentu, misalnya setiap bulan nilainya sama besar. Ya, nilainya sama besar. Contohnya ini cicilan, ya, contohnya cicilan. Di mana cicilan itu misalnya kita minjam uang sebesar 10 juta rupiah selama 1 tahun di lembaga keuangan tertentu, lalu kita melakukan perjanjian bahwa kita harus membayarnya setiap bulan sebesar yang ditentukan, misalnya anggaplah sebesar 1.500.000 beserta bunga, ya. Maka kita wajib membayar setiap bulan yang nilainya sama besar, yaitu 1.500.000, ya, selama 1 tahun. Ya. Jadi yang 1.500.000 inilah sejumlah uang yang sama besar tadi. Nah, setiap bulannya itu adalah periode yang sama, jadi bulanan yang dibayarkan selama 1 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung sih rugi ya, karena ada bunganya tadi ya. Kita minjam cuma 10 juta, pembayaran 1,5 kali 12 saja tuh udah besar ya. Oke, nah itulah salah satu contohnya. Lalu dasarnya ya tadi kita sudah sebutkan, yaitu dari bunga majemuk. Nah, ini contoh penggunaan lainnya, yaitu misalnya adalah pembayaran bunga pinjaman, bunga deposito, bunga obligasi, cicilan kredit rumah ataupun motor, serta perhitungan pensiunan, dan masih banyak contoh yang lain ya. Oke, lalu berikutnya, jenis anuitas itu ada 3, ya, ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah yang kita pelajari saat ini, yaitu anuitas biasa. Lalu ada anuitas di muka dan ada anuitas ditunda. Nah, anuitas biasa ini pembayarannya atau pembayaran cicilan misalnya tadi atau penerimaan itu dilakukan setiap akhir periode atau mulai 1 periode lagi. Nah, misalnya kita melakukan pinjaman pada tanggal 2 Januari, maka kita akan membayar cicilannya kalau misalnya bulanan itu akan dibayar pada tanggal 2 Februari nantinya. Ya, artinya kita anggap di akhir periode atau periode berikutnya, ya. Nah, itu kita sebut dia dengan anuitas biasa. Sedangkan yang kedua itu adalah anuitas di muka, lain halnya dengan anuitas biasa. Kalau anuitas di muka, kita melakukan pembayarannya atau penerimaan itu dilakukan setiap awal periode atau pada saat hari ini, ya. Nah, misalnya tadi kita minjam pada tanggal 2 Januari. Nah, kita langsung membayarnya di tanggal itu, ya, untuk cicilan yang pertama. Ya, kita anggap langsung saat transaksi terjadi langsung cicil, ya. Nah, itu kita sebut dia anuitas di muka. Biasanya cicilan di awal tersebut dia tidak dikenakan bunga karena tidak ada waktu, ya, waktu yang tertunda ya, atau tidak ada waktu yang menyebabkan bunga terjadi seperti halnya di anuitas biasa. Kalau anuitas biasa cicilan pertamanya pasti dikenakan bunga nantinya. Lalu yang ketiga ada namanya anuitas ditunda. Ya, anuitas ditunda ini jika pembayaran atau penerimaan dilakukan setelah beberapa periode. Nah, misalnya kita melakukan transaksi pinjaman tadi pada tanggal 2 Januari. Nah, pembayarannya ditunda misalnya 3 bulan lagi. Ya, artinya mulai dari bulan Februari, 2 Februari, 3 Februari, 4 Februari penundaan kita. Ya, artinya kan mulai dari 1 Januari tadi, 2 Januari tadi ya, lalu 2 Februari itu udah 1 bulan, di bulan di 2 Maret itu kita anggap 2 bulan, di 2 April kita anggap 3 bulan, berarti pembayarannya nanti dimulai di
2 Mei, lalu lanjut ke bulan Juni, Juli, Agustus. Jadi pembayarannya aja yang ditunda, tapi nanti setelah kita bayar pertama kita wajib membayar periode yang ditentukan. Misalnya bulanan, ya bulanan kita bayar. Ya, bukan berarti ditunda 3 bulan pembayarannya setiap 3 bulan, tidak demikian. Ya, kecuali kalau memang perjanjiannya per 3 bulan. Nah, ini yang kita sebut dia anuitas ditunda. Jadi kita ulang lagi ya, anuitas biasa itu dibayar di akhir periode atau diterima di akhir periode. Anuitas di muka diterima atau dibayar pada saat ini atau hari ini. Anuitas ditunda beberapa periode, baru bayar sesuai periode yang ditentukan. Nah, ini jenis anuitas. Nah, perhitungan anuitas. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa contoh perhitungan ya. Mungkin nggak semuanya akan dibahas di video ini ya. Yaitu misalnya menghitung nilai sekarang. Contohnya adalah menghitung besarnya cicilan KPR, kredit rumah ya. Lalu yang kedua bisa juga kita menghitung cicilan utang sewa guna usaha atau leasing. Lalu tingkat bunga efektif suatu pinjaman, ya itu ada nanti kita pakai juga. Lama periode waktu kita hitung juga nanti ya, nilai sekarang dari rangkaian pembayaran, saldo pinjaman pada saat tertentu. Nah, ini ada perhitungan-perhitungan yang kita pakai nanti di menghitung nilai sekarang. Nah, sama halnya dengan bunga majemuk, nilai sekarang itu kita simbol dia dengan nilai prinsipal ya atau P. Nah, kalau di sini kasusnya kita sebut dia present value atau PV. Nah, kalau nilai akan datang, kalau di bunga majemuk kita simbol dengan S, maka di sini kita simbol dia dengan future value atau FV ya. Nah, di sini kita akan mempelajari atau membahas mengenai menghitung nilai akhir suatu tabungan, menghitung nilai tabungan saat tertentu, lama waktu yang dibutuhkannya juga kita hitung, besarnya tabungan yang harus dilakukan, lalu setiap periode untuk memperoleh jumlah tertentu. Nah, ini salah satu yang akan kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk kalau kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan nilai sekarang itu posisinya yaitu di periode saat transaksi atau periode 0, yaitu PV. Nah, periode 1 ini kita anggap adalah pembayaran cicilan yang pertama. Ini cicilan yang kedua dan ini cicilan yang ke N. Ya, dimana setiap periodenya nilainya sama besar, yaitu sebesar nilai A. Nah, kalau kita mau menghitung nilai present value dari keseluruhan cicilan ini, sama aja kita mendiskontokan, ya, atau sama aja kita menghitung nilai anuitas tersebut atau nilai cicilan tersebut dijadikan pada saat sekarang, ya seperti ini. Maka ini bentuk umumnya, kita akan ketemu rumusnya. Nah, ini matematiknya ya. Kalau mau pelajari silahkan saudara download nanti di blog saya ya, Statistika Meli, akan ada bagian materinya dalam bentuk PDF ya, bisa dipelajari nanti yang ada di slide ini nanti ya. Nah, ini bentuk umum daripada perhitungan atau rumus daripada present value ya. Jadi PV itu bisa kita hitung dengan bentuk rumus seperti ini. Bentuk rumusnya memang terlihat rumit ya, ada pangkat min N, ada per I, segala macam. Tapi kalau kita hitung dengan teliti satu-satu, kalau kita paham cara menggunakannya, pasti akan enjoy. Oke. Nah, yang ini kita sebut dia sebagai faktor anuitas nilai sekarang. Nah, jadi ciri-cirinya ada pangkat min N di sini ya. Jadi PV itu adalah nilai sekarang atau present value. I itu adalah tingkat bunga per periode. Kalau I-nya diketahui dalam bentuk bunga efektif JM, maka di sini ganti dengan JM per M. Lalu di sini min N-nya kalikan dengan M pangkatnya, ya. Lalu A-nya itu adalah anuitasnya, ya. Nah, ini bentuk rumusnya. Nah, ini contoh perhitungan present value. Hitunglah nilai sekarang dari 1 juta rupiah yang diterima setiap tahun, mulai 1 tahun lagi selama 5 tahun. Ada kata-kata mulai 1 tahun lagi, ini menunjukkan bahwa dia adalah anuitas biasa, ya, selama 5 tahun. Artinya apa? Selama 5 tahun ini dia menerima uang sebesar 1 juta setiap tahunnya, ya. Ya, kalau dihitung manual kasat mata ya dia terima 5 juta selama 5 tahun ya. Tapi kalau dilihat dengan menggunakan proses anuitas, coba kita lihat di sini bunganya yang relevan, dia bilang bahwa dalam setiap tahun itu bunganya adalah 15%.
Artinya kalau kita mau menghitung nilai sekarang 1 juta yang diberikan setiap tahunnya selama 5 tahun, sama aja kita mendiskontokan 1 juta itu ke nilai sekarang ya. Berarti 1 juta dibagi 1 ditambah 0,15, lalu ini pangkat 2 karena 2 periode, nah ini pangkat 3 karena periode ketiga, ini periode keempat sampai periode ke-5. Lalu kalau ini dihitung nilainya, maka ketemulah hasilnya nilai sekarangnya yaitu sebesar 3.352.155,11 ya. Lebih kecil ternyata ya. Kalau tadi anggapan kita dia terima 5 juta, ternyata lebih kecil. Kenapa? Karena ada bunga tadi. Ya. Kalau dengan menggunakan rumus, nah ini lebih cepat malahan. Kalau kita menggunakan rumusnya ya. Tinggal saudara input atau substitusi angka-angkanya. Ya, tadi bunganya ini I-nya adalah 15%, berarti 0,15. 5 tahun N-nya berarti min 5. I-nya ini 0,15. Hitung dulu ini ya. Berarti 1,15. Lalu pangkatkan dengan min 5. Ketemu hasilnya, baru hasilnya tadi itu 1 dikurangi hasil tadi. Ya. Setelah ketemu hasilnya, baru bagi 0,15. Nah, ketemu hasilnya, baru kalikan dengan 1 juta. Maka ketemu hasil seperti ini. Ini beda di belakang koma ya. Biasa karena ada pembulatan ya, ada pembulatan di sini makanya ada beda di belakang koma. Tapi kalau saudara coba menggunakan perhitungannya tanpa ada pembulatan atau lebih gampang menggunakan Excel, hasilnya pasti sama ya. Nah, kalau ini menggunakan tabel, ada tabel anuitas nanti bisa dilihat ya. Hasilnya pun juga sama, mendekati lah ya kalau di tabel, karena tabel pun juga menggunakan pembulatan. Nah, ini salah satu contoh perhitungan dari anuitas ya, yaitu penerimaan sejumlah uang setiap periode selama 5 tahun. Nah, ini kalau misalnya kita mau menghitung besarnya cicilan atau kita mau menghitung nilai A, kita bisa hitung dengan memodifikasi rumus tadi ya. Nah, rumus tadi kan PV sama dengan ini bentuknya. Jadi kalau kita mau menghitung nilai A, maka rumus yang ini atau faktor anuitas ini harus kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Tentu jadinya adalah pembagi, yaitu PV dibagi faktor anuitas. Karena apa? Karena A dengan faktor anuitas ini hubungannya perkalian. Kalau pindah ruas tentu jadinya bagi. Ya, jadi bentuk rumusnya ya seperti ini. PV dibagi faktor anuitas atau ANI. Ya, ini kalau kita mau mencari pembayaran per periode atau cicilan per periode atau penerimaan per periode. Nah, kita lihat contohnya ini. Pinjaman 12 juta, bunganya 12% per tahun. Jika dilunasi 24 kali cicilan bulanan, artinya selama 2 tahun itu ya, berapa besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya? Artinya berapa nilai A-nya? Jadi besarnya cicilan itu berapa nilai A-nya? Maka di sini kita tetapkan bahwa yang 12 juta ini adalah sebagai present value, karena dia minjam 12 juta tadi ya. Dan bunganya 12%, dilunasi 24 kali, berarti N-nya adalah 24 periode ya, 24 kali cicilan ya, bukan tahunnya yang kita ambil tapi berapa periode penyicilnya. Kalau misalnya cicilannya tahunan baru disebutin 2 tahun, tapi karena bulanan berarti jadinya 24 ya. Nah, bunganya ini tentu terkait dengan bagaimana cicilannya. Kalau cicilannya bulanan berarti bunga ini adalah J12. Kalau cicilannya per 3 bulan berarti J-nya di sini adalah J4 ya, karena J4 itu kan setiap 3 bulan pembayarannya ya. Oke, berarti ini yang diketahui adalah J12 12%, maka I-nya adalah 12% per 12, yaitu sama dengan 1%. Oke, kita hitung, tinggal masukin ke rumus, PV 12 juta, lalu ini 0,01 tadi ya, yang diambil I-nya, bukan J12-nya yang diambil, tapi I-nya yang diambil. Nah, ini juga 0,01. Nah, hitung dulu yang di bawah semuanya, setelah ketemu hasilnya, baru 12 juta bagi dengan hasil ini, maka ketemulah nilai 564.881,67. Jadi artinya apa? Besarnya cicilan yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp564.881,67 ya. Kalau saudara kalikan dengan 24 pasti nilainya lebih besar ya dari 12 juta ya, karena ada bunga tadi ya. Oke, kita lihat lanjut berikutnya. Tadi kita udah menghitung nilai A atau cicilan, sekarang atau pembayaran atau penerimaan. Sekarang kita akan menghitung nilai N-nya. Nah, ini bentuk rumus kalau kita mau menghitung periodenya. Ya, ini ada tanda negatif di sini ya, jangan sampai salah. Jadi N itu sama dengan min log 1 kurang present value kali I bagi A. Jadi cari dulu yang di atas, bagi dengan A, ketemu hasilnya, baru 1 dikurangi hasil yang tadi. Nah, ketemu hasilnya lagi baru logaritmakan.
Ya, jadi jangan salah ya, jangan ketik log terlebih dahulu, tapi kalau saudara mau ketik log terlebih dahulu, pakai tanda kurung. Ya, jangan lupa kurungnya. Kurung 1 kurang, lalu kurung lagi PV kali I bagi A, tutup kurungnya 2 kali. Nah, boleh. Itu kalau pakai kalkulator ya, jadi hati-hati. Jadi cara menggunakan rumusnya, cari dulu yang paling kecil di dalam, ya, lalu baru sampai keluar yang besar. Oke. Nah, ini untuk perhitungan jumlah periode. Lalu kita lihat contohnya, KPR 210 juta, bunganya 18% PA, diangsur per bulan, berarti ini J12. Ya, per bulannya 3.783.889,18 rupiah. Dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas, gitu ya? Berarti di sini 210 juta itu adalah present value kita atau PV kita, dan bunganya I-nya 1,5%, 18% bagi 12 yaitu 1,5%, karena J12 tadi yang diketahui ya, cicilan kita bulanan. Lalu A-nya atau cicilannya 3.783.000 sekian. Ya, nah ini yang diketahui di soal. Yang ditanya adalah berapa lama KPR, berarti N yang ditanya. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Jadi N itu sama dengan min logaritma, masukin angka-angkanya, 1 dikurangi present value 210 juta, berarti ini 210 juta, dikali dengan I 0,015 atau 1,5%, lalu dibagi dengan 3783 atau dengan A tadi. Ya, cari dulu yang ini. Ya, hitung dulu yang ini, ketemu hasilnya, baru 1 dikurangi hasilnya, maka ketemulah 0,167 sekian. Saya ambil banyak angka belakang koma ya, 4 angka aja udah cukup sebenarnya pakai pembulatan ya, jadi 0,1675. Karena semakin banyak angka di belakang koma tentu hasilnya semakin akurat mendekati yang sebenarnya ya. Lalu di bawahnya juga logaritma 1,015. Hasil pembagian ini, jadi dapat logaritma ini nanti dihitung, dapat juga logaritma yang penyebutnya, lalu bagikan pembilang dan penyebut, maka dapatlah nilai 120 bulan. Ya. Jadi lama KPR adalah 120 bulan atau selama 10 tahun. Oke, itu contoh yang tadi ya, yang menghitung N-nya. Sekarang perpetuitas, apa sih itu perpetuitas? Jadi tadi ada anuitas, sekarang ada lagi makhluknya namanya perpetuitas. Disebut juga anuitas yang tidak berhingga. Jadi N-nya itu tidak berhingga, kita nggak tahu kapan berhentinya. Ya. Dalam hal ini N adalah menuju tak hingga. Nah misalnya mungkin asuransi kali ya, asuransi sampai orang itu tidak ada lagi baru berhenti. Jadi nggak berhingga, kita nggak tahu kapan orang itu meninggal kan. Nah di sini cara perhitungan present value-nya adalah anuitas dibagi dengan tingkat bunga. Jadi rumusnya sangat sederhana sekali, yaitu A dibagi dengan I. Ya, kenapa? Karena N-nya jumlahnya tak hingga. Sesuatu yang dipangkatkan dengan min tak hingga. Jadi kalau kita lihat rumus yang tadi, ini rumusnya ya. Kalau ini pangkatnya ini, N-nya ini kita ganti dengan tak hingga, berarti kan pangkat min tak hingga. Ya. Sesuatu yang dipangkatkan dengan min tak hingga tentu hasilnya di sini akan menjadi sangat kecil ya. Sama aja dengan 1 dibagi dengan angka yang sangat besar ya. Artinya ini mendekati 0 nilainya. Maka 1 dikurangi mendekati 0 tentu hasilnya juga mendekati 1. Nah, mendekati 1 dikali A tentu A itu ya mendekati nilai A. Kalau kita menggunakan limit tak hingga tentu nilainya akan sama dengan A. Jadi A per I. Nah, ini menggunakan limit ya, limit N menuju tak hingga nantinya. Ini matematik. Ya, jadi sekilas seperti itu. Lalu kita lihat tadi mana dia? Nah ini contohnya, ya contoh perhitungan perpetuitas. Misalnya nilai sekarangnya atau present value-nya 1 juta. Ya, selama berapa nilai sekarang? Maaf, berapa nilai sekarang dari 1 juta rupiah selama seumur hidup yang dibayarkan 3 bulan dengan bunga 12%. Ya, artinya 1 juta dibayarkan ya A 1 juta selama seumur hidup ya cicilannya, bunganya setiap 3 bulan, berarti kan setiap 3 bulan itu 4 kali bayar ya, atau artinya J4. Makanya di sini diketahui J4 ya. Dalam setahun setiap 3 bulan kan 4 ya. Sampai Maret, habis itu sampai Juni, habis itu sampai September, sampai Desember. Jadi 4 kali ya. Makanya di sini dipakai J4. Maka I sama dengan 12% dibagi 4 sama dengan 3%. Ya. Maka di sini present value-nya tinggal bagi aja A dengan I, maka diperolehlah nilai 33.333,33 ya. Jadi ini adalah nilai sekarang dari perpetuitas tersebut.
Oke, gampang ya kalau yang ini. Oke, lanjut. Nilai yang akan datang. Kalau tadi kita melihat di sini adalah yang di 0 ini present value. Nah, sekarang nilai akan datang itu berada posisinya di N, yaitu nilai akhir. Nah, itu sama aja kita menghitung nilai akan datangnya atau nilai future value-nya dari masing-masing periode selama berapa periode tertentu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gunakan rumus bunga majemuk ini ya. Kalau di bunga majemuk kan rumusnya P dikali 1 ditambah I. Nah, sekarang P-nya ganti dengan A. Ya. Nah, pangkatnya ini gantikan dengan periodenya. Ya. Nah, ini bentuk umum rumusnya. Ini matematiknya, saudara bisa baca sendiri, nanti download ya modulnya di blog. Oke, ini dia persamaan anuitas nilai akan datang. Ya. Nah, di sini bentuk future value tersebut jadi agak berbeda dengan present value. Kalau tadi present value pangkat ini negatif, kalau di sini pangkatnya positif yang N-nya. Dan tadi 1 tambah I-nya berada di sebelah kanan ya. Kalau ini dia berada di sebelah kiri, satunya yang berada di sebelah kanan. Nah, ini bentuk perhitungan daripada nilai yang akan datang ya. Nah, ini ya kita sebut dia sebagai faktor anuitas nilai akan datang atau SNI. Kalau tadi kan faktor anuitas nilai sekarang. Ya, kita lihat ini contoh perhitungan sederhananya. Ya, hitunglah nilai akan datang dari 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Kalau tadi yang diterima ya, kalau tadi itu contohnya adalah nilai sekarang. Kalau sekarang nilai yang akan datang ya. Artinya berapa nilai yang akan datang kalau kita membayarkan 1 juta rupiah ya. Berarti di sini kalau dari periode pertama kita bayar untuk menuju ke 5, berarti kan rumusnya yang ini ya, yang di bawah 1 juta kali 1 ditambah 0,1 pangkat 4 ya, sampai seterusnya ya. Lalu berikutnya kita lihat, nah ini dia kalau menggunakan rumus matematiknya, maka di sini future value-nya diperolehlah nilainya 6.105.100 ya. Jadi walaupun kita bayar 1 juta ya, 1 juta rupiah, kalau kita hitung per tahun tentu 5 juta. Tapi karena ada bunga di nilai akan datang yang 5 juta kita anggap kita bayar tersebut, itu nilainya sebenarnya lebih dari 5 juta, yaitu 6 juta sekian ya. Nah, ini kalau menggunakan tabel bisa dilihat di tabel, lalu kalikan aja dengan A, lebih gampang ya. Oke, kita lihat lagi. Kalau tadi ada perhitungan tabungan periodik untuk present value, kalau sekarang future value. Cara perhitungan juga sama ya, future value dibagi dengan faktor anuitasnya ya, faktor anuitasnya dibagi ini. Oke. Nah, ini contoh soalnya, kita lihat jika ingin memiliki uang 500 juta untuk 20 tahun kemudian dengan tingkat bunga 9% per PA, dihitung bulanan, berarti ini J12 ya, 9% J12, jadi I-nya 0,75%, yaitu 9% bagi 12 ya. Dan N-nya karena dia bulanan, berarti 20 dikali 12, jadi 240. Dan J12, future value-nya adalah 500.000. Yang ditanya berapa nilai A-nya? Ya, tinggal masukin aja ke rumus yang tadi, future value 500 juta, lalu 1 ditambah bunga, I-nya 0,75% atau 0,0075, pangkat 240, kurangi 1. Berarti saudara harus hitung terlebih dahulu ini, jadinya 1,0075, pangkatkan dengan 240, udah ketemu hasilnya, kurangkan dengan 1, ketemu hasilnya, baru bagi 0,0075. Ketemu hasilnya, boleh pembulatan, atau boleh biarkan yang ada di kalkulator, 500 juta dibagi hasil yang dihitung tadi. Maka ketemulah nilai 748.000 sekian. Nah, inilah besarnya uang yang disisihkan untuk ditabung. Ya. Nah, ini contoh perhitungan besarnya tabungan periodik. Kalau menghitung jumlah periode, ya berarti kita menghitung N-nya ya. Logaritma dari 1 ditambah future value kali I per A dibagi log 1 ditambah I. Mirip-mirip rumusnya dengan yang tadi ya, yang present value, tapi di sini tidak ada tanda negatif. Nah, lihat soalnya seperti ini ya. Seorang pedagang berencana menabung 1 juta rupiah setiap bulan agar memperoleh uang sebesar 200 juta. Lalu tingkat bunga tabungannya 6% per tahun. Berapa lama dia harus menabung untuk mengumpulkan uang 200 juta ini kalau dia menabung setiap bulannya 1 juta. Nah, ini adalah J12 ya, karena dia bulanan, maka di sini 200 juta untuk future value-nya
A-nya 1 juta, J12-nya adalah 0,15%. Maka tinggal masukin ke rumus yang tadi ya, 210 juta kali 0,05 dibagi 1 juta, cari dulu terlebih dahulu ini, lalu tambahkan dengan 1, maka log 2. Log 2 bagi log 1,005 diperolehlah 138,979. Ini satuannya masih bulanan ya. Yang kita minta adalah misalnya jadikan tahun ya, berarti ini bagikan dengan 12, yaitu sekitar 10 tahun. Nah ini untuk perhitungan jumlah periode. Nah, pengaruh pajak tabungan juga ada juga di sini ya, pengaruh pajak tabungan, yaitu di sini perhitungan present value, future value, dan A-nya sama ya dengan cara sebelumnya ya, hanya saja bunganya aja yang dikenakan pajak. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya. Hitung nilai akan datang dari future value tabungan 1 juta yang disetor setiap tahun selama 5 tahun mulai tahun depan. Berarti ini anuitas biasa ya. Apabila tingkat bunga 10% diperhitungkan ya tahunan. Jadi ini tahunan berarti ini I dan terdapat pajak atas bunga tabungan sebesar 20%. Maka I-nya kita kenakan pajak. Tentu kita hitung dulu I yang kena pajak. Itu dengan menggunakan rumus yang tadi, IAT itu sama dengan 1 dikurangi T. Jadi T-nya itu adalah pajaknya, itu 20%. Jadi 0,8 kali 0,1. Maka diperolehlah bunganya itu 0,08 ya, yang kena pajak tadi. Maka A-nya future value-nya tinggal masukin ke rumus seperti yang tadi cara perhitungannya. Jadi diperolehlah nilai akan datangnya itu sebesar Rp5.866.600. Oke, ini cara kalau menggunakan pajak tahunan tadi ya. Jadi kita cari dulu bunga yang kena pajak, baru kita gunakan ke rumus yang akan kita hitung. Lalu ada tingkat bunga flat dengan tingkat bunga efektif. Tingkat bunga flat itu dihitung berdasarkan saldo pinjaman awal. Konsepnya muncul untuk pelunasan pinjaman dengan angsur. Misalnya kita minjam uang 10 juta rupiah, bunganya flat 10%. Ya, artinya jadi misalnya tadi kita minjam 10 juta, lalu kita misalnya bunganya setiap tahun tuh 10%. Dari 10 juta itu bunganya berarti kan 1 juta di tahun pertama. Di tahun kedua tetap 1 juta. Walaupun kita udah bayar pelunasan sekian periode ya. Di tahun ketiga tetap 1 juta. Jadi total bunga yang kita bayar tentu menjadi 3 juta. Jadi semuanya yang harus kita bayar jadinya 33 juta. Nah, itu konsep dari bunga flat. Lain halnya dengan bunga efektif ya. Kalau bunga efektif ini dia itu tergantung pada saldonya ya. Oke, jadi tingkat bunga sebenarnya atau tingkat bunga yang relevan untuk dipertimbangkan bagi para peminjam. Nilainya pun jauh lebih besar daripada tingkat bunga flat itu pada kondisi tertentu tadi ya yang kita bahas tadi. Oke, itu demikian ya mengenai anuitas biasa ya. Ini contohnya atau videonya pun juga sangat singkat, sebenarnya masih banyak penjelasannya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Materi bisa saudara download nanti di blog yang akan saya share nanti di blog saya Statistika Meli ya. Di situ ada blog mengenai di situ ada pembahasan mengenai matematika keuangan bisnis yang modulnya atau yang bahan ajarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.